Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Siva Nazira Hairunisa. Saya dari jurusan Sistem Informasi kelas SI 24E dengan NIM 2024005083. Di sini saya akan mereview pertemuan sesi 13 tentang globalisasi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kita mulai dari pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya dunia melalui pertukaran informasi, barang, jasa, teknologi, budaya, dan juga nilai-nilai antar negara yang melintasi batas-batas wilayah. Adapun definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial dunia yang menghubungkan wilayah yang berjauhan. Ada juga menurut Thomas L. Friedman, globalisasi adalah integrasi pasar, negara, dan teknologi di seluruh dunia yang memungkinkan individu, perusahaan, dan negara menjangkau lebih jauh, lebih cepat, dan lebih dalam dari sebelumnya. Kemudian, ada prinsip dari globalisasi. Globalisasi memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama itu ada keterbukaan, di mana negara membuka akses terhadap informasi dan integrasi global. Yang kedua ada integrasi ekonomi, yaitu keterkaitan antar negara dalam perdagangan dan keuangan. Yang ketiga ada pertukaran budaya, yang memungkinkan masyarakat mengenal budaya negara lain. Yang keempat ada mobilitas tinggi, artinya orang dan barang jasa berpindah dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Dan yang terakhir ada ketergantungan global, yaitu kondisi di mana negara saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan dan berkembang. Kemudian, ada faktor pendorong dari globalisasi. Ya, banyak faktor yang mendorong globalisasi, salah satunya adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan media sosial yang membuat dunia terasa lebih dekat. Kemudian, ada transformasi yang cepat seperti pesawat dan kapal membuat jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang. Kemudian ada perdagangan internasional, juga menjadi penghubung antara satu negara dengan negara lain. Selain itu, lembaga-lembaga global seperti WTO dan IMF mempercepat proses globalisasi. Dan yang terakhir ada perusahaan multinasional seperti Google, Apple, atau Unilever yang beroperasi di banyak negara dan menyatukan pasar global. Kemudian ada dampak dari globalisasi, dimulai dari dampak positif. Globalisasi membawa banyak dampak positif, misalnya kita bisa mengakses informasi secara cepat lewat internet. Kemudian, globalisasi juga meningkatkan kualitas pendidikan karena akses terhadap sumber belajar yang luas dan teknologi yang mendukung pelajaran. Selain itu, ada juga peluang untuk bekerja di luar negeri dan memperluas jaringan kerja. Hubungan diplomatik antar negara pun semakin erat sehingga perdamaian kerjasama lebih mudah tercapai. Kemudian ada dampak negatif dari globalisasi. Di sisi lain, eh, globalisasi juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah luntur atau hilangnya budaya lokal karena masyarakat lebih menyukai budaya asing seperti K-pop, gaya hidup barat, dan yang lainnya. Lalu muncul konsumerisme, yaitu sikap yang selalu ingin membeli produk global tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Kemudian ada ketimpangan ekonomi pun bisa terjadi karena tidak semua negara mampu mengikuti arus globalisasi dan akhirnya ada dominasi negara besar atas negara kecil dalam bidang ekonomi, politik, bahkan budaya. Selanjutnya ada tantangan globalisasi. Nah, dalam menghadapi globalisasi, Indonesia menghadapi beberapa tantangan penting. Salah satunya adalah bagaimana menjaga jati diri dan budaya nasional di tengah derasnya pengaruh budaya asing. Kita juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat global. Selain itu, kita perlu mengurangi kesenjangan digital, yaitu perbedaan kemampuan teknologi antara masyarakat kota dan desa. Dan yang terakhir, penting bagi kita untuk tetap menjaga kedaulatan negara dari intervensi luar.
Selanjutnya ada ancaman, ancaman globalisasi bagi Indonesia. Globalisasi membawa ancaman bagi Indonesia seperti westernisasi, yaitu meniru gaya hidup Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Kemudian ada kesenjangan sosial, bisa terjadi akibat ketimpangan akses terhadap teknologi dan pendidikan. Lalu ada eksploitasi ekonomi, di mana perusahaan asing bisa menguasai sumber daya alam Indonesia dan tidak kalah penting adalah disinformasi. Disinformasi yaitu penyebaran hoaks atau berita palsu yang bisa memecah belah masyarakat. Selanjutnya, ada sikap bijak menghadapi globalisasi. Untuk itu, kita harus memiliki sikap bijak dalam menghadapi globalisasi. Misalnya, kita harus selektif terhadap budaya asing, hanya mengambil yang baik dan manfaatnya saja. Terus, kita juga perlu memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, meningkatkan literasi digital dan teknologi juga sangat penting agar kita tidak ketinggalan. Dan yang terakhir, dengan mendukung produk lokal sebagai bentuk cinta tanah air dan upaya memperkuat ekonomi bangsa. Nah, sebagai penutup, globalisasi adalah tantangan sekaligus peluang dan fenomena yang tidak bisa dihindari. Sebagai warga negara, kita perlu bijak menyikapinya agar tetap menjaga identitas nasional di tengah arus dunia yang terus berubah. Mungkin hanya segitu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.